Thank you, Kak Diana atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, mungkin biar lebih akrab panggil teman-teman aja kali ya. Seperti udah dikenalin sebelumnya, halo semua, nama saya Anindita Alifa, biasa dipanggil Dita. Saat ini di Finance Accounting and Tax Directorate di Paragon, lebih spesifiknya lagi di Commercial Finance. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya atau mungkin nggak familiar nih, apa itu Commercial Finance, kayak gitu, ntar tenang aja, ntar bakal dijelasin lebih lanjut. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, jadi di sini mau ngenalin nih ke teman-teman terkait dengan Finance Accounting and Tax Directorate di Paragon itu sebenarnya seperti apa, dan juga role-role-nya itu apa aja sih yang dikerjain kayak gitu. Oke, starting dari finance in general nih teman-teman gitu ya. Kalau terutama di Paragon sendiri gitu ya, kenapa sih kayaknya di setiap perusahaan, di setiap bisnis itu pasti ada kebutuhan untuk pengelolaan keuangan gitu ya. Terutama kalau makin besar nih perusahaan, butuh nih orang-orang tertentu untuk dedicated untuk handle nih pengelolaan keuangan ini atau finance ini gitu ya. Nah, kenapa sih finance itu ada? Reason-nya itu apa gitu ya? Terutama di Paragon, sebenarnya finance itu nggak hanya nih tentang bermain dengan angka, kayak melakukan perhitungan gitu ya, ngitungin aset ataupun ngitungin profit kayak gitu. Tapi lebih jauh lagi, finance itu juga berperan nih dalam proses value creation di perusahaan gitu ya. Value creation ini seperti apa gitu ya? Jadi mungkin kalau bisa dilihat gitu ya journey-nya sebuah company itu kan pasti punya nih namanya visi misi yang ingin dicapai gitu ya, dan lebih lanjut lagi itu nantinya pasti untuk mengoptimalisasi, maximize return dari shareholder itu sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman udah familiar emang background-nya dari finance ataupun yang udah biasa main saham, tahu sendiri gitu kalau misalnya shareholder itu ketika invest pasti mengharapkan dong namanya return. Nah, dalam perjalanannya ini sebuah perusahaan ingin mencapai tujuan itu gitu ya, pasti butuh nih namanya resource gitu kan, sebagai modal, sebagai bekal dari perusahaan itu untuk bisa menjalankan perusahaannya nih untuk mencapai goal-nya. Dan disinilah finance itu berperan penting banget untuk dalam pengelolaan resource perusahaan itu sendiri gitu teman-teman. Jadi bekerja sama juga, berkolaborasi dengan departemen lain untuk bisa mengalokasikan resource yang perusahaan punya secara optimal, nggak lebih, nggak kurang, tapi bisa menghasilkan benefit yang maksimal untuk perusahaan. Oke, lebih jauh lagi mungkin ya sedikit tentang value creation principle gitu yang dipegang itu sebenarnya itu kayak sebuah cycle yang terhubung satu sama lain gitu ya. Starting dari profitable volume growth gitu. Jadi of course terutama kita Paragon sebagai perusahaan manufacturer gitu ya, ingin namanya pertumbuhan penjualan nih dari produk-produk kita gitu ya, tumbuh dari waktu ke waktu. Tapi juga itu harus profitable dong gitu ya, bisa dihubungkan juga dengan selanjutnya yaitu terkait biaya gitu ya, cost leverage dan efisiensi. Kita harus bisa melakukan cost saving, mengoptimalisasi biaya itu biar return-nya juga maksimal kayak gitu. Ketika udah ada cost saving nih, ada idle resource yang bisa nih kita pakai untuk investment, yang mana itu penting banget untuk perkembangan perusahaan, untuk expand lagi, untuk melakukan inovasi lebih lanjut kayak gitu. Dan tiga area ini itu sangat berhubungan banget sama finance nih. Finance sangat terlibat dalam penjagaannya, dalam agar cycle ini bisa terus berjalan secara baik. Oke, mungkin lebih lanjut lagi ke finance secara spesifik di Paragon nih. Mungkin teman-teman masih penasaran kira-kira sebenarnya role-nya itu dibaginya kayak gimana sih? Jadi di sini ada dua kelompok besar nih teman-teman. Pertama ada terkait financial planning and business partnering. Itu lebih ke decision support untuk bisnis, untuk departemen lain kayak gitu. Pembagiannya ada pertama ada financial planning and analysis ID, innovation team, ada untuk supply chain, dan juga ada untuk komersial dan parama as distributor. Lalu kelompok besar yang kedua nih teman-teman itu ada pembagiannya adalah treasury, financial
accounting, dan juga tax. Yang ini mana lebih menghandle pada operasi finance terkait pencatatan, uang keluar masuk, dan lain sebagainya. Oke, mungkin masuk lagi ke planning and business partner gitu ya. Role-nya itu sebenarnya apa sih untuk bisa sebagai finance ini business partnering gitu dengan departemen lain. Jadi di sini itu kita merumuskan ada 3 poin utama yang support yang kita bisa kasih ke bisnis gitu. Pertama adalah tentang decision making nih teman-teman gitu. Jadi dari data-data yang kita punya, informasi yang kita punya, angka finance yang kita pegang dan sebagainya, itu kita harus bisa nih melakukan analisa dan juga melakukan perumusan untuk nantinya ngasih insight, ngasih opini dari segi finance untuk leader-leader di bisnis ataupun leader di departemen lain untuk mendukung decision making mereka seperti itu. Lalu yang kedua terkait financial forecast, karena it's not only about historical ya, pasti kita harus melihat ke future juga, melihat nih perusahaan ini mau dibawa kemana, kedepannya akan seperti apa. Nah di sini kita bantu nih support untuk measurement dari segi finansialnya. Lalu juga terakhir adalah untuk resource allocation, lagi-lagi mengalokasikan resource yang perusahaan punya agar optimal, tepat guna, dan tepat sasaran. Gitu. Lanjut lagi terkait finance business partnering yang dibagi jadi 3 area tadi ya. Pertama untuk marketing dan ID atau innovation team di Paragon. Nah, ini tuh biasanya apa sih pertanyaan-pertanyaan yang di-handle atau yang biasanya dibahas dengan antara marketing team dan finance business partner-nya gitu. Pertama, ada terkait growth forecast nih. Jadi forecast pertumbuhan ke depannya tapi lebih related ke brand masing gitu ya. Kira-kira kontribusi masing-masing brand tuh kayak gimana, pertumbuhannya seperti apa gitu. Lalu selanjutnya ada juga tentang marketing strateginya, Six mungkin kalau teman-teman juga udah familiar gitu ya, termasuk pricing-nya, apakah strategi yang dijalankan itu emang udah maksimal ngasilin return untuk company. Lalu juga yang terakhir adalah resource allocation gitu, kira-kira resource-nya ini mau alokasinya besar di brand A atau di brand B, atau mungkin untuk launch inovasi baru nih, kayak. Oke, lanjut ke yang selanjutnya nih, commercial and Parama Finance Business Partner. Oke, kalau misalnya tadi yang marketing nih, ngomongin tentang brand gitu ya, kontribusi brand kayak gitu. Nah di sini lebih ngeliatin ke channel nih teman-teman, kayak kontribusi masing-masing channel tuh gimana sih, tempat-tempat yang kita pilih untuk memasarkan produk kita itu sebenarnya kontribusi penjualan kita tuh gimana, pertumbuhan ke depannya tuh kayak gimana pergerakannya. Itu juga kita support banget di situ untuk memberikan insight. Lalu juga terkait dengan lagi-lagi strateginya ya teman-teman, misalkan ada diskon ataupun promo, biaya promo, nah itu return-nya seperti apa, itu kita juga bantu untuk melakukan perhitungan dan ngasih analisa. Lalu juga terkait channel tadi di modern trade ataupun di toko-toko lokal, itu kira-kira ngasih resource-nya itu seberapa besar alokasinya seperti apa yang efektif. Juga terkait distribusi gitu ya, karena kita juga Paragon alhamdulillah udah distribusinya luas ya di Indonesia gitu, ada banyak visi juga gitu. Kita juga perlu liatin nih geographical mix-nya itu seperti apa, biaya masing-masing area itu pasti beda-beda kan, kontribusinya beda-beda, behavior-nya beda-beda. Nah di sini kita juga bantu untuk analisa, mengumpulkan data, dan itu bisa ngasih insight ke commercial team, ke Parama team untuk bisa melakukan strategi dengan baik. Kayak gitu. Oke, lalu business partnering yang terakhir mungkin dari ada untuk supply chain, ini including manufacture ya. Jadi beberapa hal yang sering dibahas itu biasanya pertama terkait production cost nih, kira-kira kedepannya cost yang perlu dikeluarkan berapa sesuai dengan supply and demand yang tentunya udah dirumuskan juga kayak gitu. Lalu juga terkait investment gitu ya, kan produksi itu erat kaitannya kayak mesin ataupun aset-aset besar kayak gitu. Nah itu kira-kira visible apa enggak untuk akhirnya kita beli atau kita invest di situ kayak gitu. Nah terus juga resource-nya gitu, kira-kira proses produksi itu butuh biaya untuk produksi dengan skema ini, mekanisme ini itu seperti apa. Nah kita itu harus bisa mengalokasikan juga dengan tepat guna.
Kayak gitu untuk dari business partnering. Selanjutnya dari accounting mungkin bisa dibantu dilanjutkan oleh Kak Windy. Silakan Kak Windy. Oke, terima kasih Kak Dita. Jadi, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, aku Windy Oktanaura, biasa dipanggil Windy. Di sini dari Departemen Reporting, Controlling dan Reporting. Oke, aku lanjut aja ya. Next, di sini saya akan mau share tentang apa sih sebenarnya accounting division di Paragon itu. Jadi secara umum accounting division di sini terbagi menjadi 5 bagian. Ada reporting dan controlling, kemudian ada account receivable, ada account payable, ada treasury, dan ada process excellence. Oke, next. Kita go through aja ke per divisinya ya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah reporting dan controlling. Sebenarnya apa sih main responsibility reporting dan controlling di dalam suatu perusahaan? Di sini ada 4 poin yang akan kita share. Yang pertama adalah memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar, comply dengan aturan yang berlaku, free from error, dan tercatat tepat waktu. Yang kedua, ada melakukan kontrol dan monitoring atas internal kontrol dan sistem akuntansi perusahaan. Kemudian yang ketiga, penyusun financial statement, baik itu untuk internal perusahaan maupun untuk auditor. Termasuk di sini kitalah yang provide assistance dan full support untuk external auditor. Yang terakhir, di sini kita juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis proses dan accounting policies yang berlaku di perusahaan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah bagian account receivable. Di bagian account receivable ini ada juga account receivable dan consignment. Jadi terbagi atas 2 bagian ya. Tim AR dan tim consignment di sini berfungsi atau memiliki tanggung jawab untuk memaintain AR customer records dan melakukan review berkala terhadap aging AR, termasuk memastikan telah comply dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mereka jugalah yang melakukan billing to customer. Yang ketiga, mengkolek payment dari customer dan memastikan nih bahwa customer bisa melakukan pembayaran secara on time. Kemudian yang terakhir, mereka juga melakukan riset dan resolve ketika ada permasalahan, misalkan ada selisih AR gitu. Bagian yang selanjutnya adalah account payable. Nah, di tim AP di sini terbagi atas AP payment, kemudian AP filing atau tim arsip, kemudian ada AP yang untuk advance employee dan debit note. Bagian AP ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan review dan verifikasi invoice dan payment untuk vendor. Kemudian mereka juga yang menyiapkan dan memproses invoice dari vendor untuk melakukan pembayaran. Mereka juga yang melakukan monitor atas AP dan GRIR aging untuk memastikan tidak ada long outstanding AP di perusahaan. Kemudian sama seperti tim AR, mereka juga melakukan rekonsiliasi dan menyelesaikan masalah jika ditemukan selisih, cuman selisihnya selisih AP. Kemudian mereka juga memaintain advance employee atau panjer, mulai dari pengajuan, settlement, hingga jika ditemukan long outstanding panjer. Kemudian yang terakhir, mereka juga yang menerbitkan debit note. Nah, kemudian 2 bagian terakhir yang akan kita share di sini adalah treasury dan proses excellence. Di sini tim treasury berfungsi untuk melakukan kontrol dan review berkala dan memastikan finansial perusahaan aman nih dalam satu periode tertentu. Kemudian mereka juga memastikan cash flow perusahaan cukup dan menyiapkan serta memproses electronic transfer dan pembayaran. Yang terakhir, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan dalam misalkan funding perusahaan, dalam pemilihan insurance kontrak, dan financial issues lain yang berhubungan dengan cash flow. Bagian terakhir di accounting di sini merupakan bagian yang baru juga, adalah proses excellence. Di sini mereka berfungsi untuk memberikan support terhadap implementasi dan improvement dalam finance business proses, terutama untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas antar departemen di Direktorat FAT.
Nah, yang selanjutnya kita akan ke departemen selanjutnya, yaitu Tax Department. Di Tax Department sebenarnya ada 3 main responsibility-nya. Yang pertama adalah tax compliance, yaitu memastikan bahwa perusahaan itu telah taat pajak mulai dari transaksi yang paling kecil sampai pelaporan pajak as a whole company. Kemudian yang kedua ada tax accounting. Biasanya di sini berkolaborasi dengan departemen accounting juga, misalkan dalam perhitungan pajak perusahaan atau pajak tahunan. Kemudian yang terakhir strategic tax for advisory process. Di sini departemen tax juga memberikan konsultasi perpajakan nih buat teman-teman dari departemen lain, cross departemen juga, dan mengedukasi terkait tentang tax knowledge gitu. Nah, biasanya ketiga fungsi utama tax ini pada prosesnya akan bersinggungan dan berkolaborasi kayak misalkan tadi dengan accounting department, bahkan dengan cross departemen yang lainnya gitu. Nah, singkat aja yang terakhir ada skop kerja departemen tax. Nah, di sini tim tax itu memaintain dan memastikan perusahaan sudah comply dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian mereka juga melakukan perhitungan tax yang menjadi kewajiban perusahaan pada satu periode tertentu. Kemudian Departemen Tax juga memiliki peran untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak dari pihak pajaknya, misalkan karena ada kesalahan informasi gitu ya. Kemudian yang terakhir, seperti yang sudah saya bilang tadi, mereka juga bisa memberikan tax knowledge ke teman-teman departemen yang lainnya. Apakah ada nggak sih tax impact yang timbul ketika mereka melakukan kegiatan tertentu gitu. Oke, sudah cukup sharing kita di sini dari finance business partner, accounting, dan tax. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung di chat atau di pigeonhole yang sudah di-share Kak Diana di grup chat ya. Oke. Thank you, Windy. Nah, itu jadi ya gambaran besar kita. Finance itu ngapain aja sih? Apakah memang cuma tentang akuntansi doang gitu? Tapi ternyata kita juga berperan besar untuk berpartner dengan departemen-departemen lain agar bisa memaksimalkan visi kita, mencapai dan memaksimalkan visi kita bersama nih gitu. Nah, tadi FAT udah, coba kita langsung aja mendengarkan kalau legal itu cakupannya apa aja tuh dan kayak apa sih, haruskah dari jurusan hukum atau dari luar jurusan hukum, bolehkah gabung? Mungkin teman-teman masih pada penasaran ya. Kita langsung aja panggilkan ke Mas Teguh dan Mas Miftah. Kepada Mas Teguh dan Mas Miftah dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Teguh. Nanti saya tidak sendiri ya dalam menjelaskan legal. Nanti saya didampingi sama Mas Miftah. Kami berdua ini aktivitasnya selama di legal adalah sebagai investigator, mengurus juga litigasi dan juga compliance. Oke, boleh di-share Mas Miftah? Belum? Oke, sudah ya, sudah ter-share. Oke, Departemen Legal ini berada di Direktorat Finance, Accounting, Tax, and Legal. Kami di sini terdiri dari 18 orang yang profesional yang masing-masing sudah mengurus skop yang berbeda-beda gitu ya. Nah, apa sih skop yang ada di legal? Yang pertama kita mengurus legal advisory sebagai penasihat hukum, memberikan saran hukum. Yang kedua kita mengurus regulasi. Yang ketiga kita mengurus investigasi, litigasi, dan juga compliance, implementasi compliance di perusahaan. Kita juga menangani ekspor-impor, juga menangani hak kekayaan intelektual, tentu mengurus perizinan perusahaan dan juga perizinan tanah, serta menjalankan relasi ke eksternal.
Nah, lalu berikutnya apa sih fungsi legal di PTI? Di sini kami punya 6 fungsi. Yang pertama adalah enabler. Kita memberikan service, support, bantuan ke departemen yang lain. Kita juga partnering, memikirkan solusi apa terhadap satu masalah. Kita juga sebagai pelakunya atau ujung tombak dalam melaksanakan kegiatan yang ada di legal. Kita juga membuat framework kebijakan untuk membantu jalannya roda perusahaan. Kita juga menciptakan policy gitu ya, melarang tindakan yang dapat merugikan perusahaan serta menjaga reputasi dan melindungi kepentingan perusahaan. Mindset-nya buat kita pelanggan adalah yang utama, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan sehingga culture-nya adalah high customer service culture. Oke, nah di sini saya mau menjelaskan fungsi regulatory affair dulu ya. Nah, regulatory affair ini tugasnya adalah mensupport inisiatif produk baru secara efisien, juga mendaftarkan produk baru gitu ya agar notifikasinya dapat tepat waktu, memberikan juga edukasi ke stakeholder internal mengenai regulasi yang berlaku saat ini atau regulasi yang akan datang, dan juga menjaga hubungan baik dengan stakeholder eksternal seperti BPOM, Kemenkes, Kemendak, dan juga lembaga halal, serta eksternal stakeholder yang relevan. Oke, nah, kalau aktivitas utamanya apa sih? Mungkin teman-teman udah tahu ya tagline-nya Wardah gitu ya, halal dari awal. Nah, regulatory affair ini yang mengurus sertifikasi halal tersebut gitu. Selain itu, kosmetik itu kan setiap akan dikeluarkan harus punya izin notifikasi ya. Nah, izin notifikasi ke BPOM ini ya juga yang mengurus adalah regulatory affair. Selain dua aktivitas tersebut, RA juga mengurus masalah undian dan juga surat impor. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan fungsi legal. Jadi legal ini memastikan setiap aktivitas perusahaan telah sesuai dengan aturan hukum dan juga ketentuan yang berlaku, serta memastikan aset perusahaan ini juga aman gitu ya. Setiap kepentingan perusahaan dijaga dengan baik. Nah, aktivitas utamanya legal adalah mengurus masalah kontrak. Mungkin teman-teman sudah mendengar familiar dengan surat perjanjian kerjasama. Nah, surat perjanjian kerjasama inilah yang diurus oleh tim legal. Selain itu juga kita mengurus surat kuasa, manajemen terhadap gift and hospitality atau gratifikasi, serta corporate document. Untuk berikutnya, saya persilakan ke Mas Miftah. Oke, baik. Terima kasih Mas Teguh. Masih tetap semangat kan semuanya? Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Teguh terkait dengan skop dari regulation affair dan juga legal. Saya akan coba melanjutkan dari corporate relation permit and land. Jadi untuk tim dari corporate relation permit and land ini bertugas untuk memastikan perizinan operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan terminimalisirnya risiko perizinan yang timbul dari rutinitas operasional perusahaan yang ada di kantor head office, distribution center di seluruh Indonesia, sampai dengan operasional pabrik yang ada di kawasan Jatake. Untuk aktivitasnya sendiri sebagai berikut ada, jadi untuk fungsi utamanya dari tim corporate relation permit and land ini adalah untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan instansi pemerintahan terkait dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan semua perizinan di perusahaan berjalan dengan baik. Itu untuk tugas utama yang paling penting dari tim ini. Oke, selanjutnya ada skop dari investigasi, litigasi, operation, and compliance. Untuk tugas utama dari tim investigasi ini adalah melakukan manajemen sistem kontrol yang baik, memitigasi kasus fraud, dan memastikan kepentingan perusahaan terlindungi dengan baik, serta juga mensupport masalah operasional, isu-isu operasional, sampai dengan compliant program itu. Kemudian ada aktivitasnya sendiri, kami ada 5 aktivitas yang berjalan saat ini, dan di sini ada Paragonian Speak Up juga nih. Nah, apa sih Paragonian Speak Up ini? Jadi, Paragonian Speak Up ini adalah salah satu inovasi dari kami yang merupakan whistleblowing system yang ada di Paragon sebagai sarana pelanggaran
fraud dan non-fraud yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan nih untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik gitu. Jadi intinya tim investigasi ini salah satunya juga memiliki fungsi dan peran dalam menjalankan whistleblowing system. Kemudian untuk skop selanjutnya dari legal ada ekspor-impor atau yang biasa kita sebut dengan EXIM. Jadi untuk tim EXIM ini tugasnya apa sih? Tugasnya mengelola sistem ekspor-impor agar berjalan dengan baik sehingga nantinya proses transaksi ekspor-impor dapat dilakukan tepat waktu dan efisien. Untuk aktivitasnya sendiri sebagai berikut. Oke, jadi intinya untuk peran penting dari tim EXIM ini adalah melakukan proses delivery sampel, dokumen maupun barang dari supplier atau vendor luar negeri masuk ke Paragon maupun sebaliknya dari Paragon ke luar negeri nih beserta dengan perizinannya. Selain itu juga penting dalam hal menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal, terutama Bea Cukai untuk tim EXIM ini nih. Oke, untuk yang scope yang terakhir dari tim legal ini ada IPR atau Intellectual Property Right. Nah, apa sih Intellectual Property Right ini sebetulnya? Jadi IPR ini adalah hak atas kekayaan intelektual yang meliputi paten, merek, dan hak cipta. Contohnya, untuk merek kita nih, misalkan ada brand Wardah, Makeover, Emina, sama Kaf. Nah, nama-nama dari nama-nama brand tersebut termasuk dengan produk-produk yang ada dari brand tersebut itu masuk ke merek tuh yang harus kita daftarkan. Kemudian untuk patennya contohnya adalah formulasi dari kandungan produk-produk itu sendiri gitu. Ini aktivitasnya dari tim IPR. Jadi intinya tim IPR ini tugasnya adalah melakukan manajemen sistem hak atas kekayaan intelektual perusahaan serta melindungi hak-hak perusahaan yang berkaitan dengan paten, merek, dan hak cipta gitu. Nah, itu semua adalah skup-skup yang ada di Departemen Legal dan ini adalah poin-poin penting nih dari masing-masing skup legal itu sendiri agar lebih mudah diingat nih. Itu bisa dilihat. Nah, mudah-mudahan sekarang teman-teman semua jadi tergambarkan ya apa aja skop yang ada di Departemen Legal gitu. Jadi buat yang penasaran yang tadi datang atau buka-buka apa sih legal, apa aja sih mencakup apa aja. Jadi bukan hanya untuk masalah kontrak manajemen, ternyata banyak juga nih skop-skop pekerjaannya kayak gitu. Nah, mungkin dari kami cukup sekian untuk penjelasannya. Kalau gitu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wah, oke, thank you Mas Miftah dan Mas Teguh. Jadi gimana teman-teman? Udah kebayang belum FAT dan legal ini perannya seperti apa sih di whole perusahaan itu sendiri gitu ya? Ternyata memang sangat-sangat luas nih gitu. Nggak cuma tentang ngurus kontrak-kontrak aja, tapi lebih dari itu. Karena mungkin teman-teman kalau tahu kita juga udah ada nih loh produk-produk kita udah ada di negeri tetangga di Malaysia sehingga kita pun harus mengurus itu ekspor impornya. Oke. Aku agak jet lag. Oke. Yap. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin aku ingetin juga ya teman-teman yang baru gabung. Selamat datang untuk teman-teman semua. Welcome di Departemen Talk kita hari ini bersama FAT dan Legal. Jadi, tadi kita sudah memaparkan scope-scope dari FAT sama legal nih apa aja sih gitu. Jadi monggo teman-teman yang mau bertanya silakan ke kolom chat atau ke Pigeonhole. Dan juga kita ada sedikit little giveaway buat teman-teman. Nanti di akhir sesi kalau kita masih cukup ada waktu akan ada kuis kecil-kecilan. Jadi monggo kita tanya jawab dulu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau aku cek. Mungkin kalau teman-teman udah pada ke booth FAT sama legal belum?
di situ kan juga ada ya video-video dan juga penjelasan gitu ya, bahwa kita nih nggak sekedar mengerjakannya pun manual atau kayak melihatnya itu prosesnya benar-benar manual, enggak gitu. Kita di sini juga berproses sesuai sama acara hari ini juga. Kita tetap keep improving, keep innovating, gimana caranya kita bisa memangkas proses-proses itu bisa jadi lebih cepat, efektif, dan efisien gitu. Makanya kalau di FAT juga ada proses excellence, di legalnya juga terus melakukan inovasi, gimana caranya kita tetap comply, tapi bisa mengerjakannya seefisien mungkin gitu. Oke, kita langsung scrolling around. Perbedaan FAT dengan branch accountant apa ya, Kak? Mungkin Kak Windy mau bales? Halo dari HD Pribawa ya. Ya, halo. Kalau misalkan buat jawab bedanya FAT dan branch accountant, sebenarnya secara fungsi sama. Kayak misalkan tadi kan saya udah sempat share bagian reporting dan controlling ya. Sebenarnya secara fungsi sama, cuman yang membedakan secara singkat aja, kalau misalkan FAT itu kita ada di HO, pegang HO, sedangkan branch accountant itu branch gitu di DC di distribution center kita yang tersebar di seluruh Indonesia gitu sih. Yes, benar ya. Kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang tahu kita sudah ada berapa distribution center sih di seluruh Indonesia? Ayo tebak-tebak buah mangga. Ini saya bantu Ya, jawab benar kali ya. banget. Oh ya, oke. Jadi totalnya distribusi PTI itu ada 41 termasuk yang di Malaysia untuk sampai saat ini. Yes, gitu. Benar banget. Jadi kita sudah memiliki 40 di seluruh Indonesia dan 1 yang ada di Malaysia. Gitu. Nah, jadi kita juga memiliki fungsi-fungsi finance itu di DC-DC tersebut, tapi tetap dalam under FAT itu gitu. Ini apakah suaraku aman? Aman, Mbak. Aman ya, aku kayak bergaung gitu. Oke, semoga terjawab ya. Kita ke next question. Dari Mbak Nisrina Fahriani. Halo Kak, izin bertanya. Peran serta tugas financial planning dan analisis untuk detailnya seperti apa ya Kak? Apakah membuat planning atau budgeting di awal periode serta menganalisis hasil report dibuat oleh Departemen Akuntansi di akhir periode? Terima kasih Kak. Silakan kepada Kak Dita. Oke, thank you Kak Nisrina atas pertanyaannya. Sorry, suara aku kedengeran jelas? Jelas Kak, jelas. Oke, siap. Oke, jadi terkait dari financial planning and analysis sendiri, itu kan sebenarnya ada di satu kelompok dengan finance business partner ya. Jadi kalau misalnya bisa digambarkan itu finance business partner ini kan lebih spesifik ke masing-masing departemen nih, masing-masing direktorat di areanya itu mereka melakukan koordinasi dan segala macam terkait finance. Nah, financial planning and analysis ini kayak yang memayungi, yang mengcompile dari business partner ini. Jadi mereka melihatnya secara as a whole perusahaan seperti itu. Benar banget, mulai dari awal yaitu budgeting gitu ya, mereka mengumpulkan budget dari bisnis yang udah bisnis partner diskusikan juga dengan masing-masing departemen, lalu mereka melihatnya secara satu perusahaan, lalu juga setelah budget mungkin di keberjalanannya dari kontrol biayanya, lalu juga secara rutin juga ada report laporan yang kita berikan ke manajemen gitu. Jadi itu
Yang melihatnya secara satu perusahaan adalah dari tim Financial Planning and Analysis itu. Mereka mendapatkan insight dari business partner dan juga mungkin dari tim accounting and tax. Seperti itu. Dan Rina. Kira-kira cukup menjawab nggak ya?